Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Mutia Dewi dari kelas 11 IPS 3 kelompok 2. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Biobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuan Gunan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung harapan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan selanjutnya menanti Tuanku Lintau bagi mengajak yang dipertuan Bagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum norma budaya bagi meninggalkan beberapa hukum budaya yang bertentangan dengan petua agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak acik kata sepakat selang kaum Padri dengan kaum norma budaya. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Paguruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Paguruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa beliau hanya mendapat sisa-sisa istana kerajaan Paguruyung yang sudah terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friski Regina Febrianti dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proses Perang Padri. Perang Padri pada abad ke-19 Islam berkembang pesat di daerah Minangkabau. Tokoh-tokoh Islam berusaha menjalankan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Gerakan mereka kemudian dinamakan Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Gerakan ini mendapatkan sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Umum terjadi Perang Padri adalah pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Belanda membantu kaum adat. Perang pertama antara kaum Padri dan kaum adat terjadi Kota Lawas, kemudian meluas ke kota lain. Pemimpin kaum Padri adalah Dato Bandaro, Tuanku Natsherlik, Tuanku Nan Renceh, Dato Malimbasa atau Imam Bonjol. Adapun kaum adat dipimpin oleh Dato Sati. Pada perang tersebut, kaum adat terdesak kemudian meminta bantu kepada Belanda. Perang yang terjadi dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pada tahap ini peperangan terjadi antara kaum Padri dan kaum adat yang dibantu oleh Belanda. Menghadapi Belanda yang bersenjata lengkap, kaum Padri menggunakan siasat gerilya. Mendudukkan Belanda makin sulit. Kemudian membujuk kaum Padri untuk berdamai. Pada tanggal 15 November 1825 di Padang diadakan perjanjian perdamaian dan tentara Belanda ditarik dari Sumatera dan dipusatkan untuk menumpas perlawanan di Diponegoro di Jawa. Tahap kedua, setelah Perang Ponegoro selesai, Belanda mulai melanggar perjanjian dan Perang Padri berkobar kembali. Pada perang ini, kaum Padri dan kaum adat bersatu melawan Belanda. Mula-mula, kaum Padri mendapat banyak kemenangan. Pada tahun 1834, Belanda mengerahkan pasukan untuk mengempur pusat pertahanan kaum Padri di Bandung. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap, kemudian diasingkan di Minahasa sampai wafatnya. Dengan menyerahnya Imam Bonjol bukan berarti perang selesai. Perang tahap berlanjut walaupun tidak lagi mengganggu usaha Belanda untuk menguasai Minangkabau. Belanda sebagai pihak yang diundang dan terlibat dalam perang, mengejar strategi yang berbeda. Belanda bernegosiasi dengan Padri sebagai urgensi mereka, karena pada Belanda menghadapi masalah yang agak serius. Karena pada saat yang sama di Jawa pecah perang di Ponegoro.
Dalam negosiasi, Belanda mengundang Padri ke gencatan senjata. Padri yang diwakili dengan Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyetujui sebuah perjanjian gencatan senjata. Selama gencatan senjata, kubu Padri telah mulai untuk bekerja. Tuanku Imam Bonjol telah memulihkan pasukan Padri dan berhasil memeluk penduduk asli lagi. Pada akhirnya, dalam persatuan ini telah menghasilkan konsensus sebagai mencoba menerapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran di tanah Minangkabau. Mereka menyerang beberapa poin penting yang membentuk jantung pertahanan Padri. Karena serangan itu pada akhirnya kewalahan dan mundur ke daerah Bonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Setiawan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kaum adat. Perang yang menyala membutuhkan strategi yang tepat karena benteng telah memainkan peran yang sama. Berbeda dengan Padri, adat telah menggunakan berbagai strategi untuk mengalahkan kaum Padri. Salah satu strategi yang digunakan adalah meminta bantuan terhadap para Belanda. Penduduk asli mulai menyadari bahwa pada sebuah kekuatan Padri sangat begitu sulit untuk dikalahkan. Padri yang telah menggunakan semangat agama dalam peperangan mempunyai sebuah kekuatan yang berlipat ganda dan pada akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan para kalangan masyarakat adat. Karena mereka kewalahan dalam melawan Padri, penduduk asli meminta bantuan Belanda. Pemimpin adat saat itu ialah bernama Sultan Tangkal Alam. Dalam bernegosiasi dengan Belanda, bahkan tidak diizinkan menggunakan nama pagar kerajaan Ruyung karena itu tidak sultan yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Abdul Azam. Saya akan menjelaskan tentang strategi kaum Padri. Strategi kaum Padri. Kekalahan Padri oleh Belanda membuat Padri mengatur kembali strategi mereka dan mengevaluasi perjuangan yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kaum Padri mundur ke wilayah Lintau untuk mengatur ulang strategi. Pertarungan begitu berlanjut dan kaum Padri telah berhasil menerapkan strategi yang lebih baik. Mereka mengusir serangan ke Luhak Agam dan Tanjung Alam. Kemudian juga di Baso. Kaum Padri membuat kapten Belanda yang bernama Govinet terluka parah hingga meninggal. Strategi baru yang dirancang oleh kaum Padri menuai kesuksesan sebab dipimpin oleh Tuanku Nandence. Kombinasi penduduk lokal dan Belanda mulai meningkat. Pada April 1823, Belanda meningkatkan kekuatan para prajurit. Belanda menyerang lagi Lintau yang sebelumnya gagal, tetapi Padri dengan strategi gerilya yang tidak mudah dikalahkan. Belanda akhirnya dipaksa untuk kembali ke Batu Sangkar atas permintaan dari Belanda. Sultan Arifin Muningsyah dipulangkan kembali ke Paguruyung di tahun 1844. Raaf pun meninggal dikarenakan demam serta Sultan Arifin wafat di tahun 1825. Di tahun yang sama, Belanda berhasil menduduki Kapau, Biaro, Ampang Gadang, serta Kototuo. Ekspansi Belanda ini dipimpin oleh Lemlin. Meski begitu, pada akhirnya Lemlin meninggal di Padang karena mengalami luka yang parah. Perang ini berubah menjadi upaya dalam melawan penjajah, adalah sebuah bentuk dalam ketidakpuasan terhadap kaum Padri karena Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanana Jeka Putri Kusanda dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhir Perang Padri. Setelah Perang Jawa pada 1830 yang dimana mengakibatkan Pangeran Diponegoro ditangkap dengan siasat licik, pasukan Belanda memutuskan untuk berfokus ke Minangkabau dan pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi yang bernama Fort de Kock pada 11 Januari 1833. Pertahanan Belanda ini diserang oleh pasukan gabungan kaum adat dan kaum Padri. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalil bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda melakukan siasat licik yang mengakibatkan Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada 1837 dan diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa dan wafat di sana. Perang pun berkobar.
kembali. Kali ini Belanda lebih unggul pada 1838 yang dimana berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan pengikutnya berhasil selamatkan negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan tokoh pemimpin dan Minangkabau pun melemah. Akhir peperangan ini bahwa Belanda berkuasa dan memenangkan perang ini. Sekian penjelasan Perang Padri dari kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.